Yo guys, balik lagi di Amin Scrub Channel. Video kali ini gue akan membuat series tier list. Ini adalah semua Gundam series. Mungkin ada yang kurang mungkin. Tapi untuk ini yang gue lihat yang kurang mungkin SD doang ya, SD Sengoku itu. Mungkin ada beberapa series yang kelewatan. Jadi kalau sampai ada yang kurang, terus saya di komen di bawah apa aja yang kurang. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk klik subscribe dan juga like button agar tidak ketinggalan video-video tier list seperti ini ke depannya. Langsung aja kita mulai. Di tier list ini, yang kalian nggak tahu, S tier ini adalah paling bagus, dan ini F tier ini adalah paling jelek. Dan juga ada 2 tier lagi tambahin, yaitu adalah series yang belum nonton tapi mau ditonton, dan juga series yang belum nonton tapi nggak mau ditonton. Gue sebagai fans Gundam, gue udah belum semua sih gue menonton, tapi gue udah sebagian besar gue nonton ini semua. Dan langsung saja gue masukin seriesnya ya. Pertama adalah Gundam 0080. Gundam 0080 ini gue belum nonton, tapi gue pengen nonton. Dan juga Gundam 0083 ini gue juga belum nonton, tapi gue pengen nonton. Kalau nggak salah ini lanjutannya, ini pertama, ini kedua. Itu yang gue setahu gue, kalau nggak salah. Berikutnya adalah Gundam 00 yang season pertama. Untuk Gundam 00 season pertama, gimana ya? In general sebenarnya gue fans beratnya Gundam 00. Gak hanya dengan ceritanya, perkembangan karakternya juga, dan juga mobile suitnya gue juga suka semua. Seperti kayak mobile suitnya pemeran utama Setsuna, itu ya Gundam Exia, 00, 00 Riser, Quanta, itu gue suka semua. Dan untuk season pertama ini tuh ceritanya bagus, menceritakan tentang mereka berempat, si Lock-on, Setsuna, Hallelujah, sama satu lagi gue lupa siapa namanya itu, yang pakai Virtue atau Serapi, gue lupa Gundam pertamanya. Si Gundam Meister ini untuk membuat apa ya, kalau nggak salah pokoknya itu mereka Gundam Meister ya, itu yang gue ingat. Pokoknya penawaran ceritanya itu tentang mereka berempat, Setsuna, Lock-on, Hallelujah, satu lagi gue lupa dia pilotnya Virtue atau Serapi, gue lupa. Pokoknya itu yang season pertama punya. Ya, ceritanya sih bagus seperti gue bilang tadi. Dan ini gue masukin langsung ke S tier karena gue sangat suka Gundam 00. Bagi kalian yang belum nonton Gundam 00, gue sangat rekomend untuk nonton Gundam 00. Dan untuk season pertama, scene battle juga bagus. Yang paling memorable mungkin itu ada final shootingnya si Lock-on ya di episode akhir. Ini season pertama 25 episode kalau gue salah ingat. Bagus untuk menonton, dan anime belum terlalu lama, tahun 2007 punya. Untuk kalian yang emang mau nonton, silahkan nonton. Berikutnya adalah Gundam MS-8 Team. Judulnya kalau nggak salah itu. Ini Gundam ini termasuk Gundam yang unik ya, karena Gundam ini kan menceritakan tentang perang di Federation Lawan itu kalau nggak salah. Terus ini uniknya, kenapa gue bilang unik, karena itu kayak feeling tentang perangnya itu sangat kerasa banget. Kayak mereka ceritanya tentang strategi perangnya. Terus pemeran utamanya pun tuh juga nggak ada kayak mobile suit yang spesial, itu nggak ada. Ini emang semua pilotnya itu musuhnya tuh Zaku, dan yang pemeran utama timnya pemeran utama ini memakai semua itu adalah Gundam ini yang di gambar ini, Gundam MS-8. Untuk ceritanya juga itu kayak di timnya pemeran utama juga ada kayak sound detector gitu, jadi untuk biar mereka bisa tahu musuh dekat atau tidak gitu. Itu bagus ceritanya. Terus juga ada romance kalau nggak salah ya, ada romance di mana pemeran utama jadi cinta sama princess dari musuhnya, kayak Romeo and Juliet gitu-gitu. Ya pokoknya ceritanya bagus lah. Dia ini kayak bener-bener kerasa banget perangnya, nggak kayak Gundam in general biasa kayak pemeran utama punya mobil suit yang OP gitu-gitu apa segala. Untuk MS-8 Team ini gue masukin ke A tier. Meskipun kayak ini termasuk Gundam lama, ini kalau saya 1996 kalau nggak salah. Ini bagus, gue sangat rekomend emang nonton.
mau yang mau nonton mau mulai nonton atau emang suka Gundam dan pengen nonton yang lama-lama, ini salah satu Gundam yang bagus menurut gue. Jadi gue sangat rekomen. Berikutnya adalah Gundam Age. Untuk Gundam Age ini ada 50 episode, dan ini kalau nggak salah ini Gundam tahun 2010-2011. Pokoknya sebelum Beat Fighter dan setelah Double O. Itu yang gue ingat. Untuk Gundam Age ini ceritanya sebenarnya bagus. Mobile suit-nya gue juga suka, si Age, Age 1, Age 2, Age 3, Age FX. Terus progres perkembangan karakternya gue juga suka. Salah satunya ada Fleet ini. Gue sangat suka pengembangan karakternya. Dan juga ada Mobile Age ini, Mobile Suit Age ini juga bisa ganti-ganti senjata kayak H1 di H1 Titus sama H1 Spalo. Terus H2 bisa H2 yang ada tembakan di shoulder, gue lupa. H3 di H3 apa gitu ya, gue lupa. Pokoknya tuh mereka ada perkembangan senjata gitu. Nah, terus mobil suitnya musuh itu juga sama. Kalau nggak musuhnya vegan, gue nggak tahu lah. Nah, itu mobil suit juga unik-unik semua tuh, kayak mobil suit alien gitu. Ceritanya Edge ini tuh bagus sebenarnya, yang tadi gue bilang bagus. Cuma kekurangannya tuh adalah Edge ini sebenarnya tuh kalau in general tuh kalau ngomong ini ada 3 season. Di cerita dari 50 episode itu adalah cerita pertama, season pertama adalah ini nih yang rambut biru cekit kuning ini adalah Fleet Asuno. Pemeran utamanya yang untuk Edge 1, pilotnya Edge 1, pilotnya Edge 2, anaknya dari Fleet Asuno itu adalah Asemu Asuno, dan juga anaknya Asemu adalah ini ketiga, gue lupa namanya siapa, tapi dia pilotnya H3 sama sama HFX. Ceritanya makanya judulnya namanya Edge, karena ini cerita tentang generasi gitu loh ceritanya. Nah, itu kekurangannya di situ. Untuk Gundam biasanya tuh mau satu series, ya bener sih, Gundam tuh sebenarnya satu series 50 episode. Cuma karena ini 3 season, setiap season tuh setahu gue tuh Gundam tuh buat 25 episode. Kayak Gundam Build Fighter, Gundam IBO, Gundam Build Diver, itu kan semua kan per season 25 episode. Sedangkan ini tuh kayak 3 season tapi 50 episode. Jadi menurut gue tuh kayak time skip untuk ceritanya tuh terlalu cepat. Jadi tuh mungkin ada beberapa orang yang mungkin bingung gitu, kayak kenapa time skipnya cepat banget. Dan kalau nggak salah setiap season nih cuma belasan episode doang, mereka berdua cuma belasan episode. Yang paling dikit itu adalah ini nih, yang ceritanya Asemu yang H2. Setahu gue tuh paling dikit dia kalau nggak salah 14 atau berapa episode doang. Yang ini mereka berdua lebih banyak. Dan itu agak sayang, soalnya tuh menurut gue dari mereka bertiga, cerita arc yang paling gue suka adalah arc-nya si Asemu yang H2. Jadi itu gue sedikit sayang sih sebenarnya, kenapa nggak diperpanjang gitu loh. Jadi ya untuk Edge gue akan masukkan ini ke C tier. Gue nggak bilang jelek, cuma kayak kalau mau cuma mungkin time skipnya, gue bilang time skipnya terlalu cepat mungkin. Tapi ceritanya bagus sih, kayak karakter memorable banget, kayak pilotnya si G Bowser siapa, Wolf siapa gitu, itu bagus. Mereka bertiga juga memorable, kayak setelah gue bilang itu kayak perkembangan karakternya, salah satu Fleet ini sangat bagus. Ceritanya juga ada bagian sedihnya juga ada, bagus lah pokoknya. Kalau mau nonton, tapi untuk gue ini C tier biasa aja gitu. Berikutnya adalah Gundam Build Fighter. Gundam Build Fighter ini salah satu Gundam yang memorable buat gue, karena technically ini Gundam series pertama yang gue nonton. Gue nonton Gundam series pertama ini, tahu tuh Gundam. Sebenarnya kalau Gundam pertama yang gue nonton sebenarnya Seed. Dulu kecil gue nonton Seed di Space Tune, jika kalian orang Indonesia yang tahu. Dulu kecil gue nonton di Space Tune Seed, cuma gue nggak tahu tuh Gundam. Kayak gue cuma tahu tuh robot bertarung. Tapi kalau gue tahu tuh Gundam itu apa, awalnya pertama kalinya gini, Gundam Build Fighters. Gundam Build Fighters ini ceritanya bagus dan unik karena ini menceritakan tentang bukan perang apa segala, tapi ini ceritakan kayak kita builders gitu membuat Gundam, dan Gundam itu dipakai untuk bertarung dengan Gundam orang lain dan masuk ke turnamen dan segalanya. Ini kayak everyday life gitu, kayak ya ceritanya sih bagus sih, fun, bagus, memorable, juga animasinya juga bagus, gak ada kekurangan. Banyak juga karakter-karakter favorit ya, seperti kayak ini nih, Reiji kalau nggak salah ini, terus ini Reiji, wah ya ini Reiji yang merah, yang biru siapa, aduh gue lupa lagi, yang membuat Build Strike ini,
Yorisei, ya ini Yorisei gue ingat banget. Nah ini untuk itu gue masuk ke S tier. Bagus, fun. Mungkin kalian yang emang mau masuk Gundam atau emang tertarik untuk menonton Gundam, mungkin Build Fighter ini adalah anime cocok buat kalian yang pertama-tama, atau mungkin yang udah kayak Gundam filmnya cuma kayak perang robot doang, coba nonton Build Fighter dulu karena ini beda, unik, setiap memang unik. Jadi mungkin mau nonton, dan mungkin atau yang mau sudah terbiasa nonton Gundam yang bertarung perang gitu, ini ada kayak refreshing lah untuk nonton ini. Berikutnya adalah Gundam Charge Counter Attack. Ini ada movie, seingat gue ya, movie 1,5 jam. Ini ceritanya setelah original Gundam yang ini nih, arc-nya si Amurore setelahnya, dimana si Amurore-nya pakai New Gundam melawan si Char pakai Zazabi di luar angkasa di koloni kalau nggak salah ya. Nah, terus di bagian akhirnya kalau gue nggak salah itu kan ada koloni jatuh, terus Amurore yang pakai New Gundamnya yang sudah hancur nahanin dia bersama dengan mobil-mobil lainnya dengan pakai kekuatan U-Type kalau gue nggak salah ingat. Nah itu untuk cerita itu bagus, cerita gue nggak bilang itu bagus. Dan kenapa gue nonton juga karena ini gimana ya, kayak wajib ditonton gitu sih sebenarnya. Kayak gue pokoknya penasaran kayak setelah Gundam ini cerita gimana gitu. Untuk Gundam Charge Counter Attack ini gue masukin ini ke A tier karena ceritanya bagus, battle scene-nya juga bagus. Nu lawan Zazabi itu sangat bagus menurut gue untuk anime yang udah lama, emang 1988 kalau nggak salah movie ini. Dan untuk penokohan cerita kan kita udah tahu dari Gundam ini, jadi itu kayak basic backstory-nya kita udah tahu, jadi itu kayak bagus lah. Dan ini kalau gue nonton pun jam, kayak maksudnya kayak nggak nonton Gundam yang original langsung nonton ini juga bagus sebenarnya sih. Kayak mungkin kalian akan ada bingung tentang penokohan di dalam cerita ini, tapi secara overall general sih battle scene apa segala juga bagus sih. Berikutnya adalah Gundam Seed Destiny. Buat Gundam Seed Destiny ini gue kurang suka, jujur aja. Sebenarnya tuh mobil suitnya bagus, semua Gundam mobil suit itu sebenarnya bagus semua. Cuma yang kurang dari Destiny adalah di bagian cerita dan penokohan. Awal si Destiny itu adalah menceritakan tokoh utama yang baru, si Shin, pilotnya mobil suit Force Impulse Gundam, sama Destiny beserta dengan teman-temannya, kalau saya Luna Maria, Luna Hawk, sama yang temannya satu lagi tuh yang rambutnya kuning, gue lupa tuh, yang kayak cloningnya dari musuhnya di seed pertama. Nah itu tapi ceritanya tuh setelah progres ke pertengahan, tiba-tiba tuh ceritanya si Shin dari pertengahan itu sampai akhir keganti sama orang utama yang seed pertama itu Kira Yamato. Nah abis itu Shin tuh jadi kayak karakter buangan gitu, kayak side karakter gitu, kayak side karakter pun itu dia cuma dapat screen time-nya juga dikit. Mungkin ceritanya jadi bingung gitu, kayak udah ganti karakter utamanya, tiba-tiba ganti lagi pandangan utamanya, karakter utama ke Kira. Tapi cerita untuk battle scene-nya sih bagus sih, kayak dari si Kira dari pakai Strike Freedom dan si Atun Zala pakai Infinite Justice, battle-nya itu bagus banget. Jadi gue masukin ini ke C tier. Sekali lagi yang mengurangi ini dari kenapa jadi nggak bagus tuh karena ceritanya tuh nggak konsisten lah ini ya. Berikutnya adalah Gundam Build Divers. Ini ada Gundam Build Divers ini Gundam baru ya, karena ini Gundam sebelum series yang sekarang lagi tayang ada Build Diver Rise. Gundam Build Diver ini ceritanya buat kalian para fans Gundam pasti kecewa ya, karena ceritanya tuh nggak terlalu impactful banget. Tapi sebelum dimulai pun sebenarnya si Sunrise Gundam itu ngomong bahwa emang ini film Gundam ini tuh emang bertujuan untuk anak-anak, gak untuk orang dewasa. Karena itu pas film ini ditayang di YouTube tuh, di Gundam Info Channel itu, gue sudah membuat settingan bahwa kayak mindset gue tuh bahwa pokoknya untuk anak-anak. Jadi itu gue gak terlalu berharap banget untuk scene battle yang bagus-bagus banget.
Tapi in general sih ceritanya bagus, konsisten sih, nggak turun-turunnya kayak B aja gitu, kayak biasa aja. Mungkin yang battle scene yang bagus tuh cuma di bagian Gundam Double O Diver Ace lawan Astra No Name sama Double O Sky pakai Stand Infinite yang ada scene-nya dia ada Giant Wings-nya itu memorable tuh, bagus sih. Gue kasih ini ke C-tier karena not bad lah kayak buat secara in general Gundam series. Dan lagi yang tadi gue bilang, ini adalah untuk anak-anak, jadi kalau kalian emang mau menonton dengan berharap bahwa ada Gundam seperti kayak Double O, perang-perang gitu atau apa itu, pasti akan kecewa gitu loh. Jadi kalau bisa kalian memikirkan bahwa ini kayak fun biasa aja, kayak untuk anak-anak gitu loh. Gue sih mau masukkan ini ke C-tier karena ini sekali lagi ini opini gue tentang cerita-cerita Gundam ini. Berikutnya adalah Gundam F91. Nah, untuk Gundam F91 ini sebenarnya mau dibuatin series kalau nggak salah dulu. Kalau nggak salah seriesnya dibuat kalau nggak 20 episode, 50 episode, tapi nggak tahu kenapa dibuat jadi satu movie. Satu movie itu kalau nggak salah panjangnya 1,5 jam, dan F91 ini background story-nya aja kan belum ada tuh, karena kalau Gundam seperti ini nih, kayak tadi nih Charles Counter Attack, kita udah tahu background story-nya ini kan dari Gundam ini, jadi kita nggak kayak mindset kita udah ada gitu. Tapi ini sedangkan F91 ini karena kayak series baru, mereka harus menceritakan dari cerita awalnya itu sampai background story-nya dari F91 ini, pilotnya ini tuh sampai akhirnya tuh dimasukkan ke dalam 1,5 jam doang, yang seharusnya dari 25 episode. Untuk ceritanya ini gue nonton jujur jelek, terlalu cepet skipnya. Gue langsung masukin F-tier aja karena gue udah gak bisa komen lagi, karena ini emang bener-bener gimana ya, ya kurang lah, bener-bener kurang banget buat Gundam. Kayak kenapa gitu, kayak seharusnya buat series, kenapa jadi movie, satu part movie doang. Kalau 2 part movie mungkin itu, ini kayak sindromnya kayak ini kayak sama kayak itu deh, movie-nya Fate Stay Night Unlimited Blade Works. Mereka kan sebelumnya kan buatnya itu cuma movie doang, 2 part, dimana gak ada bagian story apa segala, sehingga movie jadi jelek kan. Nah, ini sama F91 juga sama. Berikutnya adalah G Gundam ini gue baru nonton 3 episode, jadi gue gak bisa menilainya. Tapi dalam 3 episode yang gue nonton, G Gundam lumayan sih. Dan juga kan dia uniknya tuh karena ini kan battle teamnya kan kayak material arts gitu. Jadi tuh pilotnya sendiri tuh harus pakai suit kayak Pacific Rim gitu. Jadi dia harus menjalankan badannya untuk bisa menjalankan Gundamnya gitu di bagian bajunya. Gue karena setelah gue bilang gue belum nonton 3 episode, jadi gue belum bisa menilainya. Tapi gue nonton 3 episode sih lumayan sih, nggak ada kekurangan. Gue masukin sini ke Haven't Seen tapi Want to See. Sebenarnya gue udah nonton sekali lagi. Untuk Gundamnya sih, God Gundam gue suka kayak pas battle scene-nya pakai God Hand, terus di belakangnya ada keluar lingkaran api gitu, itu gue suka. Berikutnya adalah Gundam Rengokuista Inji. Rengokuista kan ya itulah pokoknya, sorry kalau pronunciation ini salah. Ini Gundamnya termasuk baru juga, tahun 2014, Gundam series tahun 2014. Ceritanya oke, tapi ada setiap episode tuh ada berbagai part di mana mereka langsung skip. Jadi itu kok kita harus memikirkan sendiri tuh kayak ceritanya lanjutannya kayak gimana. Tapi sih overall sih ceritanya sih bagus sih, kayak nggak terlalu ini. Kalau nggak salah nih berapa episode, 26 episode setelah gue Stenji. Nanti juga ada, kalau nggak salah mereka akan membuat remake-nya si ini nih, Ringo Stenji. Bukan remake secara berarti kayak ceritanya dibuat ulang lagi, enggak, cuma animasinya dibuatin jadi diperbagus. Jadi kalau kalian emang menonton, tunggu remake-nya aja. Tapi karena gue udah nonton, jadi gue akan menilainya dari untuk sekarang yang sebelumnya aja. Ceritanya lumayan sih, nggak ada jelek-jeleknya. G self-nya itu juga bagus sih, kayak setiap episode tuh G self-nya ada backpack-nya diganti-ganti dulu, kayak ada tricky backpack, ada space backpack, ada satellite backpack, ada assault backpack, ada backpack lah pokoknya, sama perfect durability backpack lah. Nah itu ceritanya bagus sih overall.
sama lucunya ini untuk ini gue masukin ke Rengoku Shinji, gue masukin ke Citir. Dan lucunya dari Gundam ini adalah ceritanya itu dia menceritakan bahwa di kokpitnya ini ada toilet. Jadi itu kalau pilotnya emang mau buang air besar atau air kecil, mereka buang air besar air kecil di kokpitnya. Itu menurut gue lucu sih sebenarnya. Kayak mereka sampai sedetail itu ceritanya. Terus Gundamnya ini juga unik sih, kayak aneh-aneh sebenarnya sih. Kayak G-Self oke lah, kayak bentuknya kan berbeda dengan yang lain. Terus ada G-Arcane. G-Arcane tuh menurut gue tuh dari semua mobil suit dari ini Rengoku Shinji, G-Arcane tuh yang bener-bener mirip kayak Gundam. Sisanya tuh kayak beda banget. Kayak gak ada miripnya sama Gundam-Gundam lain kayak Zaku gitu-gitu, gak ada. Berikutnya adalah Gundam Iron Battle Orphans. Ini juga Gundam series baru. Kalau nggak salah setelahnya Rengoku Shinji atau enggak, ya setahu gue setelahnya deh. Ini Gundam IBO ini first seasonnya ya. First seasonnya bagus sih, bagus, kayak karakter dapet dari awal-awal mereka buat tim Tekadan hingga dari Mars ke bumi. Karakternya juga bagus sih, kayak semua dapat gitu loh, kayak Mikazuki, Orga, Kudelia, semua bagus, ceritanya juga bagus, battle scene-nya juga bagus, terutama yang Barbatos 6-4 melawan Grace Ain kalau nggak salah. Nah itu juga bagus. Terus ada perkembangan karakternya si itu juga ada, bagian-bagian death scene-nya juga ada. Ini gue masukin ke A-tier karena ceritanya bagus. Mobil suitnya sendiri juga unik, keren, bagus, bertema tentang demon. Yaitu ini pemeran namanya itu Gundam Barbatos, dan senjatanya juga nggak ada laser kayak beam saber lah, beam machine gun lah, itu nggak ada. Ini semua ini pakai senjata kayak yang sekarang, kayak pistol, peluru, pedang, mace gitu-gitu. Jadi unik. Berikutnya ini gue nggak tahu ini Gundam apa. Kayak ini Gundam Origin ya. Kalau Gundam Origin gue nonton, tapi ini kayak bukan sampai Origin ada di sini. Jadi gue nggak tahu ini Gundam apa. Kalau sampai Origin mungkin kalian tahu. Terus aja komen ini Origin atau bukan. Kalau Origin ini gue kalau ini bukan Origin, gue belum pernah nonton. Jadi gue kalau sampai Origin nilainya dari sini aja ya, Din 1. Soalnya gue nggak tahu nih Origin atau bukan. Berikutnya adalah Gundam pertama, bener-bener Gundam dari Grandian di Gundam RX, ceritanya Amurore. Untuk ini gue harus masukin ini ke S-tier paling atas, paling depan. Ini adalah ini asal mulanya Gundam dari semua ini. Gue harus masukin ke S-tier. Kayak kalau nggak ada ini nggak ada namanya Gundam RX. Ini benar-benar paling ikonik ya. Dulu kan di Jepang juga ada buat live size-nya. Terus mungkin kalian bilang jangan menilainya hanya dengan itu doang dong. Pasti belum nonton. Enggak, sebenarnya gue udah nonton. Cuma gue ada skip berapa episode, 1-2 episode tuh karena ini anime tahun 1980-an. Jadi tuh pas gue menonton pun sebenarnya tuh gue, karena udah kebiasaan nonton anime-anime yang zaman sekarang, animasinya tuh kayak kurang lah ini lah. Mungkin kalau kalian mau nonton, gue sarankan yang bener-bener hardcore Gundam fans saja. Karena kalau kalian mau menonton Gundam, yang lain aja. Ini cuma untuk khusus yang buat hardcore Gundam fans saya. Atau kalau kalian mau nonton, bener-bener mau nonton, tapi bukan hardcore fans Gundam, kalian nonton aja yang memorable scene-nya kayak live shooting-nya Amurore, atau mungkin pas Amurore-nya ngelawan Zeong, namanya Zeong di dalam laut gitu. Itu bagus, memorable. Berikutnya adalah Gundam Naratif. Nah, Gundam Naratif ini tuh ceritanya tentang 1 tahun atau 2 tahun setelah Unicorn ya. Dan ini film ini baru keluar 2017. Tapi di Indonesia baru keluar 2018. Gue nonton ini sampai 4 kali. Gue inget banget gue nontonnya 4 kali. 2 kali sama teman, 1 kali sama keluarga, 1 kali lagi itu sama pas gue nonton fan screening-nya. Fan screening sendirian di fan screening. Fan screeningnya itu 2 minggu sebelum jadwal bioskop penonton yang movie biasanya baru keluar. Fan screening tuh kayak cuma kita nonton lebih dulu dan kita dapat hadiah doang gitu doang. Dan ini gue nonton fan screeningnya. Jadi pas gue nonton, gimana ceritanya?
gue nonton, gue juga dapat tanda tangannya si pemeran utamanya si siapa namanya nih, Juna Basta, ceweknya Michelle Rugo, sama satu ini cewek yang mau jadi burung siapa namanya, si Rita, ya namanya Rita. Terus gue juga dapat tanda tangan dari pembuat ceritanya naratif, yaitu namanya adalah Harutoshi Fukui. Itu gue juga dapat tanda tangannya. Ini sekarang gue tunjukin fotonya dari tanda tangan yang gue dapat dari fan screening yang gue nonton. Gue setelah nonton 4 kali, gue sangat hafal ceritanya sekarang. Dari awal-awal sampai sekarang itu ceritanya sih bagus sih. Ini movie 1,5 jam, 1 jam 45 menit kalau nggak salah, kurang lebih. Ini ceritanya setelah Unicorn di mana si cewek ini Rita jadi Phoenix, dan mereka berdua ingin menangkap Phoenix untuk dapat kekuatannya untuk bisa memenggalkan waktu gitulah ini ya. Buat naratif ini gue masukin ke untuk sementara gue masukin ke gue masukin A tier dulu untuk sementara. Ceritanya bagus, dari scene-nya juga bagus, pas naratif lawan Sandstein atau menangkap Phoenix pakai naratif efek tuh bagus sebenarnya nih. Untuk sementara gue masukin A tier dulu, karena kalau dibandingin ini sih sebenarnya sih kurang sih naratif, tapi untuk sementara gue masukin A tier dulu. Yang mau nonton silakan nonton. Gue kalau kalian kayak takut bahwa ini background story-nya dari Unicorn ini, tapi kalian belum nonton Unicorn-nya, nggak apa-apa. Ini naratif ini kayak gimana ya, kalian nonton pun kalian nggak bakal bingung gitu. Kayak mereka background story-nya Unicorn, tapi mereka ambil sedikit aja itu dari inti dari cerita Unicorn doang, jadi kalian nggak terlalu bingung gitu ceritanya. Berikutnya adalah Origin. Gundam Origin ini kalau dibilang jelek sih enggak sih sebenarnya. Animasi bagus banget malah. Cuma kayak ini kan menceritakan tentang masa lalu si ini nih, Char, musuhnya Rifana Amurore. Dari mereka masih kecil hingga jadi mobil suitnya si Zaku yang yang mendapatkan title-nya Crimson Comet sama segala. Ceritanya itu lebih banyak bicara tentang ceritanya, pembicaraan dan politiknya itu lebih banyak daripada battle scene-nya sih. Mungkin kalian yang fans-fansnya si Char mungkin agak sedikit itu mungkin singgung mungkin. Jadi gue masukin ke D-tier. Karena menurut gue Gundam itu sebenarnya tuh kayak ceritakan tentang battle mobil suit Gundamnya bertarung gitu. Sedangkan ini tuh cuma menceritakan kayak background story-nya gitu. Jadi kayak dan background story-nya pun itu gak banyak perangnya gitu loh. Cuma fight-nya cuma beberapa sih yang gue pengen ingat tuh kan cuma pas dia pakai Char Zaku kedua kalau nggak salah sama yang pertama. Itu doang yang gue inget, sisanya ya politik doang lah. Gue masukin D-tier. Jadi sorry yang emang suka Origin atau mungkin suka emang suka karakter Char, tapi gue masukin ke D-tier. Dan ada juga scene Amurore, dia ketangkap untuk mencari blueprint Gundam juga ada kayak gitu-gitu. Berikutnya adalah Gundam Seed. Gundam Seed ini per season-nya ya. Kan ceritanya tentang biasa tipikal kayak koloni kena serang sama musuh, terus dia pemeran utamanya si Kira Yamato ambil strike Gundam untuk ditarung. Itu ceritanya bagus, cuma progres ceritanya mungkin agak sedikit slow sih sebenarnya. Kayak dari ini mereka kan ceritanya kayak runaway gitu. Terus si Kiranya tuh ingin ketemu sama temannya itu si Atrunzala, yang pilotnya si season pertama, berarti dia mau busutnya Aegis kalau nggak salah. Nah ya, terus mereka bertarung karena Kiranya bunuh temannya si pilotnya Blitz Gundam, yang Gundam yang hilang itu, sama Atrunnya membunuh temannya yang naik pesawat ya, dan semacamnya gitu. Ya overall ceritanya bagus sih, kayak buat kalian yang mau menonton juga bagus. Cuma mungkin yang nggak ada kurang sih, mungkin ada karakter kesel. Contohnya kalau gue sih di set karakter yang gue kesel tuh si cewek rambut merah marun gitu, siapa namanya, Flare gue lupa namanya. Ya itu dia kan manipulasi si Kira yang pilotnya strike biar bisa nunjukin dia gitulah. Gue taruh ini di B-tier karena
kalau dibilang bandingin dari mereka berenam ini, kecuali naratif karena gue masih belum mengerti mau taruh A atau B, A atau B. Tapi untuk seat kayaknya nggak bakal bisa semua mereka berantem sih. Berikutnya Gundam ini Stargazer. Gundam Stargazer ini kalau nggak salah cuma movie, kalau nggak movie kayak semacam kayak side story gitu. Yang gue ingat ini kan juga termasuk dari seat. Stargazer ini adalah Gundam yang dipilotin 2 orang kalau nggak salah dipilot 2 orang, dan ini ada tes pilot mobil suit. Jadi itu kayak Stargazer sebenarnya ini bukan mobil suit untuk perang, tapi itu mereka cuma untuk mengetes Gundam Stargazer ini. Ceritanya oke lah, tapi nggak terlalu memorable banget. Gue nontonnya gue udah lupa, jadi gue taruh ini ke D tier karena story-nya nggak terlalu impactful banget, dan overall sih biasa aja sih. Sama mungkin kalau Gundam Stargazer sih bagus. Gundam Stargazer gue suka bentuknya, terus keluar sinar hijau lingkaran gitu tuh di sekelilingnya tuh, gue suka lasernya gitu. Berikutnya ada Gundam Mobile Suit Thunderbolt Passage Flower kalau hal yang namanya. Aduh, gue kurang ngerti. Pokoknya ceritanya gue lupa judulnya. Tapi ini ceritanya kan tentang si pilotnya full armor Gundam dari Thunderbolt yang sebelumnya memakai Atlas Gundam kan, lagi perang di tempat es kalau gue nggak salah inget. Itu ceritanya sih bagus, fight scene-nya juga lumayan. Cuma kalau dibandingin sama Thunderbolt yang sebelumnya, yang nih sebelah ini December Sky, ini kurang sih sebenarnya, jujur aja kayak kurang. Mungkin yang sangat memorable dari ini Thunderbolt ini adalah yang ini pas dia bertarung lawan Atlas, sama pas dia masuk ke dalam laut gitu, kayak nggak bisa keluar karena energinya habis, harus pakai beam saber gitu doang sih paling yang memorable. Ini gue masukin ini C-tier ya, biasa aja, tapi bagus sih, kayak lumayan lah. Kalau kalian yang suka Thunderbolt sebelumnya, kalian emang harus nonton yang ini karena emang lanjutannya. Dan yang ini gue bilang tadi, udah Thunderbolt December Sky, ini movie-nya ada 2 part kalau gue nggak salah inget. Uniknya dari Thunderbolt nih, 2 ini pemeran utamanya kalau nggak salah suka jazz, satu lagi tuh suka apa ya, lagu pop apa ya, gue kurang ngerti. Itu cerita ini bagus banget movie-nya, kayak karakternya dapat, kayak background story-nya dapat, si pilotnya full armor dapat, ceritanya kayak gimana, pilotnya Saiko Zaku juga bagus, kayak dia karena dia ada kaki ada tangan tuh, jadi mereka harus jadi pilot apa segala, itu bagus. Fight scene-nya juga bagus, kayak si Zaku semua pakai sniper untuk bunuh Federation Mobile Suit punya, yang GM gitu, bertarungnya di medan magnet electric field magnet field gitu. Itu gue suka. Battle scene-nya akhir-akhir juga bagus, full armor-nya lawan Saiko Zaku itu sangat bagus banget. Ini gue masukin ini ke A-tier. Bagus banget. Thunderbolt ini yang di sebelah sini bagus banget. Tapi menurut gue secara pribadi nggak bisa sebagus Double O sih sama ini Build Fighter. Tapi ini termasuk bagus kalau emang kalian mau nonton atau mau lihat yang battle scene-nya bagus, nontonnya Thunderbolt December Sky. Berikutnya adalah Gundam Double O The Movie Trailblazer. Ini bagus ceritanya, ini movie ya, bukan series tapi movie. Ini setelah selesainya Gundam Double O yang second season. Ini cerita tentang mereka bertarung melawan alien, si kalau nggak salah namanya Else alam aliennya, ya itu. Terus si Setsuna pakai Quanta, salah satu mobil suit favorit gue. Battle scene-nya juga bagus, keren. Lock on juga keren banget di bagian movie-nya, yang dia bisa nembak banyak dari shield-nya untuk membunuh sekelilingnya juga bagus. Terus si Haleluya juga, yang si pilotnya yang satu yang ungu gue lupa, itu juga bagus. Ya ini bagus ya pokoknya, semua Double O menurut gue bagus banget. Jadi gue masukinnya S tier. Ini gue rekomend banget buat nonton juga. Pokoknya kalau kalian menonton Double O dan juga second season, kalian gue nonton ini karena ini lanjutannya. Dan akhir-akhir juga ada si Setsuna kan jadi di manusia perak silver gitu, terus Quanta jadi gabung sama aliennya jadi Quanta apa gitu. Itu bagus banget.
Gue rekomend banget nonton movie-nya, tapi kalian harus nonton dulu Double O sebelumnya, karena atau kalian akan bingung dengan story-nya. Berikutnya adalah Gundam Build Fighter Tri. Gundam Build Fighter Tri ini lanjutannya Gundam Build Fighter. Karakternya berbeda, tapi pemeran utama ini yang merah, si Kamiki Sekai. Mobil suit-nya si Build Burning Gundam sama Tri Burning Gundam ya. Iya ya. Terakhir Kamiki Burning Gundam. Nah, ini ceritanya tentang, kalau Build Fighter sebelumnya yang ini ceritanya tentang 1 lawan 1. Ini Build Fighter Tri ini menceritakan tentang tim 3 lawan 3. Buat Gundam Build Fighter Tri ini bagus sih ceritanya, kayak unik juga kan. Ini kan Kamiki Sekai ini kan kayak hampir kayak G Gundam, jadi itu kayak dia nggak ada senjata atau apa, dia mainnya pakai tangan, close combat material art gitu, Jigen Ryu kalau namanya. Ya ini bagus, terus penokohan karakter juga bagus, fight scene juga bagus, kayak Build Burning lawan Transcend Gundam itu bagus, animasi juga bagus, karakter juga kalian pasti suka nih. Salah satunya ini waifu sejuta umatnya Gundam, Hoshino Fumina sama Winning Gundam, Lightning sama siapa namanya, aduh gue lupa lagi yang ini. Ya pokoknya itulah, ya bagus lah pokoknya. Semua Build Fighter series gue suka sih, tapi untuk Build Fighter Tri gue maksudin kenapa nggak S tier sama kayak Build Fighter yang sebelumnya. Gue lebih suka Build Fighter sih in general, kayak semuanya. Kalau ini tuh kayak Build Fighter ini tuh kayak kerasa banget kayak stake-nya itu, kayak mau jadi champion ini. Sedangkan ini kan ada beberapa episode di mana mereka cuma main-main doang atau ketemu-temu buat Gundam. Ya sih emang ceritanya emang kayak gitu, cuma kayak kalau dalam secara itunya keseriusannya gue lebih suka Build Fighter sih. Tapi ini tetap bagus. Kalau mau nonton silakan nonton. Gue rekomend banget. Berikutnya ada Gundam Turn A. Gundam Turn A ini Gundam 51 episode kalau nggak salah. Tahun 1999 sampai 2000 ini Gundam, kalau gue nggak inget. 1999 kayak tahun 2000 atau 1999 ya. Ya pokoknya itulah. Ini ceritanya tentang si pilotnya Turn A, siapa namanya? Loran kalau nggak salah. Loran Seha kalau nggak salah ya. Loran Seha kalau nggak salah. Itu dia adalah suku Moon Tribe kalau nggak salah. Bukan suku apa namanya, kayak pokoknya dia tuh adalah orang yang tinggal di bulan kalau nggak Moon Race, karena dulu tuh bumi tuh udah nggak bisa ditinggalin. Terus dia dikasih misi untuk ke bumi untuk melihat apakah bumi udah bisa tinggal lagi atau enggak. Ceritanya sih general kayak gitu. Untuk Gundam Turn A ini itu sebenarnya kayak gue kurang suka sih, kayak modelnya mobil suit semua Turn A itu gue agak kurang suka. Kayak ini Turn A-nya sendiri, terus musuhnya yang bisa copot itu semua, yang bisa badan sama kepala, tangan sama kaki copot semua itu musuhnya, itu gue juga kurang suka. Tapi scene-nya bagus sih, battle scene, cerita bagus semua. Terus efeknya Moonlight Butterfly juga bagus. Gue untuk cerita Turn A ini gue masukin ke B tier. Sekali lagi gue suka, mungkin yang gue kurang itu cuma di bagian mobil suitnya doang. Cerita sih bagus banget, kalau cerita sih kalau ini gue nggak usah komen, cerita bagus banget. Tapi untuk dibandingin sama S tier itu udah pasti nggak mungkin untuk gue, opini gue sendiri. Turn A juga boleh. Kalau kalian mungkin yang udah nonton Turn A mungkin berbeda opini sama gue. Mungkin ada yang bilang ini S tier, ada yang bilang E tier, tapi untuk gue ini B tier. Tapi gue nggak bisa itu sih, nggak bisa bilang kalau S tier atau E tier, itu opini kalian sendiri. Dan gue juga tahu gitu kalau sampai ini E atau S, tapi untuk gue ini B tier. Berikutnya adalah Gundam Unicorn. Gundam Unicorn otomatis masuk S tier. Kenapa Gundam Unicorn ini gue masukin S tier? Sebelumnya nih Gundam Unicorn ini kan movie ya, 3 part movie atau 4 part movie, terus jadiin series. Gue nonton seriesnya yang 24 episode 25 kalau gue nggak salah. Ceritanya bagus, gue nggak bisa itu, ceritanya bagus. Ini juga sebenarnya kayak banyak ceritanya juga tentang politik apa segala. Cuma cara itu yang gue bilang, caranya kekurangan cuma gara-gara battle scene doang menurut gue. Ini battle scene-nya tuh banyak dan juga memorable banget semua. Termasuk kayak keluarga karakternya si pilotnya Unicorn, si Banner Lynx. Itu bagus banget.
battle scene-nya juga, mobil suit-nya Unicorn ini juga paling bagus kalau gue bilang. Model desain gue suka dari Unicorn di Destroy Mode. Dan ini juga salah satu Gundam favoritnya dari Sunrise Gundam sendiri, dimana Gundam Base Tokyo membuat ini juga Unicorn real size-nya, dimana ini diganti sama Gundam biasa di Unicorn. Ceritanya bagus, battle scene-nya juga bagus. Kayak pas Unicorn lawan Banshee atau Unicorn lawan mobil armor, Unicorn lawan yang pas dia lindungin koloni dari laser, itu juga bagus. Tapi mungkin ada yang nggak suka mungkin karena new type-nya mungkin sih, kan ini kan cerita juga new type juga, mungkin ada yang nggak suka kayak kota new type bisa sampai ini, kan seharusnya Mobile Suit kan bertarung gitu, kenapa bisa sampai terlalu OP gitu, mungkin ada yang nggak suka gara-gara itu. Tapi menurut gue ini S tier sih Unicorn. Bagus, cerita juga bagus, memorable, openingnya juga bagus-bagus semua. Yang nyanyi Aimer, yang nyanyi siapa gitu gue lupa lah. Ya pokoknya ceritanya bagus lah sih, Unicorn S tier dah. Nggak, kalau menurut gue sih. Berikutnya adalah Gundam Victory. Gundam Victory ini tahun berapa? Gundam 1993 apa ya? Ini Gundam Victory ini tuh 50 episode kalau nggak salah, 50 episode. Ini gue nonton juga karena Gundam model kit pertama gue adalah Gundam Victory 2. Jadi ini karena itu gue nonton Gundam Victory tuh gimana ya, ceritanya gak terlalu itu sih, biasa aja sih, meh sebenarnya kayak. Tapi yang ikonik dari Gundam Victory mungkin death scene-nya tuh kayak karakter favorit itu tuh banyak banget yang mati. Udah banyak banget karakternya yang mati, gue sampai gak bisa ngitung. Ini lebih parah dari Ibio sih kalau death scene-nya, kalau gue bilang. Victory sih gue masukin detail lah. Sekali lagi itu karena ceritanya kurang. Mobile Suit sebenarnya Victory itu tuh gue kurang suka. Yang gue suka mungkin ya Victory itu yang pas dapat armor semua itu yang kan Victory itu, terus Victory itu yang assault, kalau assault pack ya gue lupa. Itu gue suka. Tapi general ya gue masukin di tier. Berikutnya adalah Gundam Wing Endless Waltz. Wing Endless Waltz ini gue belum nonton. Gak tau kenapa gue belum pernah nonton. Tapi gue pengen nonton. Gundam Wing yang biasa sih gue nonton, ya series sih gue udah nonton. Yang Endless Waltz ini gue belum nonton, gak tau kenapa. Ini movie kan, setahu gue Endless Waltz ini movie. Nanti gue akan nonton. Begitu adalah Gundam Wing. Seriesnya bagus. Tapi ini mungkin taste ya, selera gue mungkin ya. Gue nggak kurang suka Wing sih sebenarnya. Tapi gue masukin ini ke B tier karena gue tahu banyak yang suka Wing. Gue dan gue itu ngerti karena emang ceritanya bagus, karakternya juga bagus. Tapi untuk gue nggak tahu kenapa kayak kurang sih sebenarnya. Kalau gue sama opini gue sendiri ini kurang. Dan untuk Mobile Suit-nya Wing tuh gue cuma suka yang Wing-nya doang, Wing Zero, Wing EW nih, yang ini nih gue suka. Cuma selain itu tuh kayak nggak ada itu sih, biasa aja sih. Tapi mungkin orang-orang mungkin agak sedikit itu sih nggak setuju dengan gue taruh di tier mungkin. Berikutnya ada Gundam X. Gundam X gue belum pernah nonton, tapi gue akan nonton. Katanya Gundam X ini bagus katanya, tapi gue belum pernah nonton. Gundam Zeta gue masukin ini ke B tier. Gundam Zeta gimana ya, ceritanya bagus ini kan, ceritanya tentang setelah ini nih Charles Counter Attack in Gundam Zeta gue juga suka Mobile Suit-nya Zeta. Ini keren banget, pas perubahan transformasi juga bagus. Mungkin gimana ya gue masukin ini ke B tier lah, Zeta. Ceritanya bagus, alur ceritanya juga kayak, kalau biasanya kalau kayak gini nih Gundam Endeavor cuma datar biasa aja gitu. Ini makin lama makin bagus gitu, kayak meningkat terus ceritanya. Berikutnya adalah Gundam Build Every Rise. Ini gue nggak tahu, Gundam Build Every Rise kan belum selesai. Mungkin ini first seasonnya ya, pas sampai si kota yang tengah danau laut itu di laser mungkin ya. Karena ini kan sekarang season 2, belum itu karena kok lagi itu ditunda. Tapi
Gundam Build Diver Rise gue masukin B tier lah. Gue suka si Hiroto besutnya, apalagi Core Gundam, Running System, Earth 3 dan sebagainya segala macam itu gue suka. Gimmick-gimmick kayak gitu, kayak ganti senjata, ganti armor gitu itu gue suka. Cuma yang gue kurang suka dari Build Diver Rise-nya cuma di bagian mereka kan masuk dalam game, tapi kenapa tiba-tiba bisa masuk ke dunia lain gitu, kayak isekai gitu, gue nggak ngerti. Terus kenapa ada dunia lain tuh ada binatang gitu kayak manusia binatang gitu, gue kurang itu doang sih. Tapi general sih ceritanya bagus, karakter juga bagus semua. Ini waifu yang baru ini musim Mai, bagi kalian yang Gundam fans, gue sih biasa aja. Si Par sama satu lagi ini pilotnya Justice Knight, gue lupa siapa, Kazami ya ini. Ya bagus lah daripada tapi gue agak sih kaget sih pas di akhir-akhir kenapa sampai seserius itu gitu kan. Seharusnya kan build series itu sebenarnya tuh in general kayak gini, build fighter, build diver itu sebenarnya tuh kan kayak gak serius. Nih build diver era sih kayak build series tapi itu serius gitu. Gue kaget aja dari ini film Build Diver yang untuk anak-anak tiba-tiba jadi Build Diver Rise yang build series yang serius. Gue juga bingung karena perubahannya drastik banget. Berikutnya Gundam 00 Season 2. Sekali lagi 00. Balik aku mana ibu? Ya, 00 maksudnya ini. Gue bagusin aja biar kalian bisa tahu urutan ini 3 ini. Season 2 gue bilang lagi 00 bagus, gak ada bisa ngomongin. Ini cerita tentang si Setsuna setelahnya dari Gundam X Reaper awal-awal tuh keren banget hingga ke 00, terus ketemu sama nyari Gundam Master jadi satu lagi. Lock on-nya ini lock on adiknya ya kalau kalian belum tahu. Pokoknya ini bagus lah, 00-nya juga bagus. Season 1 dan 2 movie itu bagus, karena kalau belum nonton harus nonton sih kalau emang kalian suka Gundam. Berikutnya Gundam IBO Season 2. Gundam IBO Season 2 langsung aja ke S tier. Gundam IBO Season 2 itu bagus banget, battle scene-nya tambah bagus. Season pertama bagus, tapi season 2 ini lebih bagus aja battle scene-nya. Mikazuki badass banget pas dia pakai full powernya Barabatos lupus sama Barabatos lupus Rex itu keren banget. Mata gigi merah, fight scene-nya juga, death scene-nya juga memorable banget. Mungkin yang gue masih asir karena bagus, ceritanya bagus. Mungkin ada orang yang nggak suka dengan endingnya mungkin, atau mungkin ada karakter yang mati sia-sia, mungkin juga ada mungkin yang kalian nggak suka. Tapi menurut gue ini S tier. Ini bagus banget, kayak struggle-nya kerasa juga sih sebenarnya, kayak mereka struggle-nya, battle-nya, cara bertahan hidupnya gimana itu kerasa banget. Ini pokoknya bagus lah. Season 2-nya kalau belum nonton IBO silahkan nonton. Kalian harus nonton dua-dua ini, mereka berdua. Berikutnya adalah ini Gundam MS IGL atau no gue nggak tahu nih. Gue pernah lihat Gundam ini, ini kalau nggak salah ini kan kayak anime seriesnya tapi dibuatin kayak komputer kalau nggak salah ya. Gue pernah lihat sekilas tapi gue belum pernah nonton, jadi gue ngasih sini karena gue belum nonton. Pasti ada bingung kenapa nggak ada yang mau nonton. Semua Gundam pasti gue akan nonton karena gue benar-benar fans Gundam banget. Tapi ini untuk sementara ini gue taruh sini karena gue belum pernah nonton, tapi gue pernah lihat sih mereka berdua. Kalau nggak salah ini movie mereka berdua. Lanjut lagi nih Double Zeta kok ini kok usah Double Zeta kan? Ini Zeta nih Double Zeta di tier. Double Zeta ini kayak si Destiny. Ceritanya awal gak jelas sampai pertengahan tuh bener-bener gak jelas, gue gak tau kenapa. Kayak ceritanya bener-bener hancur banget. Terus pas pertengahan akhir jadi bagus. Ini sama aja kayak si Destiny sih. Aduh, udah ngasih komen lagi sih sebenarnya ini kayak si Destiny, bener-bener kayak si Destiny, kayak awal ceritanya tuh kayak gak jelas banget sampai akhir-akhir. Terus nggak sampai akhir, sampai pertengahan, terus pertengahan akhir baru jadi bagus. Ya itu doang sih cerita. Sama Double Z ini gue nggak suka sih, gue lebih suka Zeta daripada Double Z, gak tau kenapa. Ya
ceritanya gue kurang lah ini lah Double Z ini. Dan kenapa si Destiny lebih tinggi, karena fight scene-nya mungkin ya, fight scene-nya si Destiny itu lebih bagus. Sama in general gue emang lebih fans sama Sid sih. Ada mobil suit apa segala ya. Jadi ini adalah Gundam series tier list gue, opini gue sendiri. Dari ini S tier, E tier, B, C, D, F, sama yang belum gue nonton tapi gue mau nonton. Ada yang kurang mungkin, ini kayak apa ya, SD kan, SD kayaknya gue masukin sini semua. Kayak pokoknya kalau kalian mikirin mau kalau yang SD gimana, kalau yang SD mungkin gue taruh sini. Kayak gue nggak suka sih kayak SD buat jadi anime gitu. Untuk itu sih bagus, untuk jadi kayak model kit sih bagus, kayak biar ada memperbagus lah. Kayak meja lu kayak kalau kurang Gundam, kayak mau Gundam tapi nggak mau yang gede-gede kan, disukuin SD itu bagus. Tapi kalau buatin jadi serial anime itu gue nggak suka sih sebenarnya si SD, jujur aja. Mungkin gue akan nonton beberapa mungkin, tapi gue bener-bener kayak nggak mau itu sih. Mungkin apa lagi ya yang nggak ada ya? Gundam apa lagi? Oh itu tuh Gundam Twilight Axis. Twilight Axis mungkin di sini nggak ada. Gundam Twilight Axis gue masukin sini F tier. Kalau kalian tahu apa itu Gundam Twilight Axis, gue masukin F tier. Bener-bener gak jelas banget tuh Gundam. Hagi-nya pun juga sampah. Si Gundam siapa namanya gue lupa. Gue kurang ngerti deh. Ya itu ini ada Gundam. Jadi gue bilang ini Gundam series tier list gue. Opini gue sendiri. Mungkin ada yang gak sempet sama gue, silahkan komen di bawah. Gue akan melihat apa menurut kalian yang S tier, apa yang E tier dan sebagainya. Gue akan melihat, dan itu sih kalau kalian, karena pasti kan setiap orang kan berbeda opini ya mungkin ya. Dan kalau gue hormati semua orang sih yang beda opini, kan tesnya kita semua beda-beda. Jadi kalau kalian mau komen tier list kalian sendiri, komennya di bawah. Tapi ini tier list gue, atau mungkin yang belum tahu Gundam atau emang mau nonton Gundam, atau emang tahu Gundam, suka Gundam tapi belum pernah nonton seriesnya, mungkin tier list ini berguna buat kalian yang mau nonton. Kayak ini nih, kayak kalau kalian belum nonton Double O kan gue menilai bagus, mungkin harus nonton Double O, mungkin Bill Fighter, mungkin Unicorn, IBO, mungkin yang kalian belum nonton bisa nonton. Ya itu sih kalau tier listnya nih, dari ini nih, dari pertama hingga S tier. Ya itu aja buat video Gundam tier list kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan juga like button. Dan jika kalian mau lihat tier list yang lain-lain seperti kayak Pokemon, Kamen Rider, mungkin Kamen Rider, Marvel, movie Marvel, DC, serah kalian ya, movie anak kecil, kartun, Disney, serah kalian komennya di bawah. Mau gue buat tier list apa? Karena mungkin kalian emang mau lihat video itu, gue akan langsung membuatnya. Ya itu aja buat video kali ini. Terus kalau ada kalian mau komen tentang Gundam series apa yang udah dimasukin sini, silahkan komen di bawah. Mungkin gue akan menjawabnya di komen box bawah. Ya itu aja untuk video Gundam series tier list. See you next time.